Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah berada di bulan Maret tahun 2021, di mana kita berada pada akhir tahun ajaran 2021, di mana siswa SMK akan menghadapi ujian kompetensi kejuruan karena merupakan sebagai salah satu syarat mereka mendapatkan sertifikat kompetensi. Siswa SMK dibuktikan memiliki kompetensi, dan itu memang menjadi kelayakan dari sebuah SMK. Kami, LSP P1 SMK Negeri 1 Kinali, berada di bawah naungan BNSP dan telah terlisensi semenjak tanggal 14 Februari 2020. LSP P1 SMK Negeri 1 Kinali berdiri tanggal 14 Februari 2020 dan akan berakhir masa lisensinya 14 Februari 2024. Dan itu berarti 5 tahun kita masih bisa berkarya di LSP P1 SMK Negeri 1 Kinali. Tujuan berdirinya LSP P1 SMK Negeri 1 Kinali adalah menjamin kompetensi asesi, dalam hal ini siswa SMK Negeri 1 Kinali, agar mampu bersaing dengan siswa lain di seluruh Indonesia dan untuk mendapatkan kesempatan berkarir di Asia Tenggara. Bagi asesi atau siswa yang lulus uji kompetensi di LSP P1 SMK Negeri 1 Kinali berhak diajukan ke BNSP untuk memperoleh sertifikat berlogo burung Garuda yang diakui se-Asia Tenggara. Bagi sekolah-sekolah dengan skema atau jurusan yang sama dengan dan belum memiliki LSP sendiri, bisa mengikut sertakan siswanya untuk diuji menggunakan LSP P1 SMK Negeri 1 Kinali dengan menandatangani MOU yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Saat ini, LSP P1 SMK Negeri 1 Kinali telah diakui 6 skema yang akan menjadi tempat uji kompetensi di Pasaman Barat. Kompetensi kejuruan tahun ini, alhamdulillah SMK Negeri 1 Kinali di jurusan multimedia khususnya kita sudah memiliki LSP P1. Jadi multimedia sudah bisa melaksanakan ujian kompetensi berbasis LSP. Untuk multimedia pun sudah kita siapkan dengan 2 asesor yang ada di multimedia. Skema multimedia kita memiliki 4 klaster. Yang pertama adalah klaster desain grafis, yang kedua klaster desain grafis percetakan, yang ketiga klaster animasi 2 dimensi, dan terakhir ada klaster pengolahan audio video. Ya, kita di TAP melakukan uji kompetensi, itu merakit amplifier mulai dari perancang layout sampai nanti mereka siap merancang amplifiernya. Jadi langkah-langkahnya, layoutnya dirancang dengan komputer, nanti dicetak hasilnya dengan printer laser, kemudian jalur itulah yang kita pindahkan ke PCB. Nah, PCB nanti dilarut, diboard, kemudian amplifiernya itu dirakit. Nah, setelah selesai dirakit, kita lakukan uji coba. Uji cobanya itu nanti kita akan tentukan bagus dan tidak bagusnya kualitas audionya. Nah, jika seandainya kualitas audio sudah bagus, baru amplifier tersebut kita ukur bentuk sinyalnya menggunakan alat ukur osiloskop. Untuk TBSM kita melakukan pengujian 4 klaster yang sudah mulai hari ini sampai 7 hari ke depan. 4 klaster pertama perawatan berkala, kemudian perbaikan mesin, kemudian sekarang pelaksanaan
klaster ketiga perbaikan kelistrikan sepeda motor, dan mudah-mudahan besok kita dapat melaksanakan perbaikan rangka dan atau sasis sepeda motor. Dan juga kita menggunakan soal dari LSP, itu skema teknik pembentaran jaringan. Jadi di skema ini kita mengujikan ke siswa 3 klaster. Klaster pertama yaitu instalasi jaringan komputer berbasis kabel, klaster kedua konfigurasi perangkat jaringan komputer, dan klaster ketiga konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer. Ujian kompetensi kejuruan ini adalah untuk mengukur kemampuan kompetensi siswa di bidang produktif atau pelajaran produktif, yang mana siswa ini sudah mempelajarinya selama 3 tahun, mulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bicara tentang UKK, uji kompetensi keahlian di level SMK, itu merupakan bagian intervensi pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMK, di mana tujuannya adalah agar kita bisa mencapai kompetensi capaian yang dicapai oleh peserta didik berhubungan dengan kompetensi di jurusan mereka masing-masing. Di skema kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, nama skemanya adalah KKNI level 1, akuntansi dan keuangan lembaga, di mana dia ada 2 klaster. Klaster pertama adalah penyusunan laporan keuangan berbasis SAK etap. Sedangkan yang kedua merupakan maksudnya klaster kedua adalah penyusunan laporan keuangan berbasis komputer. Pada skema 1 atau klaster 1, penyusunan laporan keuangan berbasis SAK etap itu ada 5 unit dan diujikan. Begitu juga pada klaster kedua, penyusunan laporan keuangan berbasis komputer juga ada 4 unit yang akan diujikan kepada siswa kita. Ya, untuk di OTKP, ujian kompetensi kita lakukan dari 5 klaster yang diuji. Yang pertama, pengelolaan dokumen kantor. Ini lebih kepada membuat surat dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bentuk blog style, kemudian mengirim lewat email, dan lain-lain. Kemudian untuk melakukan komunikasi di tempat kerja, ini kami juga melakukan panggilan telepon bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian menyusun agenda kerja perjalanan dinas pimpinan. Kami juga melakukan mengagendakan perjalanan dinas pimpinan mulai dari awal kegiatan sampai akhir. Kemudian melakukan pelayanan prima. Di sini juga ada menelpon, di mana nanti komplain pelanggan. Kemudian membuat jadwal mengagendakan rapat. Kemudian yang terakhir pengelolaan atau membantu pengelolaan kas kecil. Ya, target uji kompetensi ini adalah gimana nanti siswa itu mendapatkan sertifikat benar-benar sesuai dengan kemampuan. Kemudian setelah dia mendapatkan sertifikat tersebut bisa digunakan nanti dalam mencari kerja. Oke, bagi siswa jurusan Teknik Komputer Jaringan, Teknik Audio Video, Teknik Bisnis Sepeda Motor, OTKP, Multimedia, dan Akuntansi, mari bergabung dengan LSP P1 SMK Negeri 1 Kinali dan bersaing secara sehat menuju Indonesia kompeten.